Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan belajar mengenai force of interest atau laju bunga dan diskon dan laju diskon. Sebelumnya, kita telah mengetahui tingkat bunga. Apa itu tingkat bunga? Tingkat bunga digunakan untuk menghitung jumlah bunga selama interval waktu tertentu. Sedangkan kita juga mengetahui tingkat bunga efektif. Nah, kata efektif di sini digunakan untuk menghitung jumlah bunga sekali selama satu periode perhitungan bunga. Nah, ada lagi yang disebut sebagai tingkat bunga nominal. Untuk tingkat bunga nominal adalah untuk menghitung jumlah bunga beberapa kali atau dinyatakan dalam notasi M selama satu periode perhitungan bunga. Nah, selain perhitungan bunga seperti itu tadi, baik konsep efektif maupun nominal perlu juga dihitung yang disebut sebagai laju bunga atau force of interest. Force of interest adalah suatu ukuran intensitas bunga yang diterapkan sesaat, yaitu dalam interval waktu yang pendek. Nah, intensitas di mana bunga diterapkan pada saat T itu diukur oleh tingkat perubahan atau slope dari kurva AT pada saat T. Nah, slope dari kurva AT itu diperoleh dari turunan. Jadi, kita menggunakan konsep turunan untuk menghitung daripada force of interest. Nah, namun sebagai ukuran bunga, turunan daripada AT itu tidak tepat digunakan karena bunga tergantung pada jumlah yang diinvestasikan. Artinya force of interest itu tidak mutlak tergantung pada aksen T saja, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, di sini ada ilustrasi misalkan sejumlah uang sejumlah $100 dan $200 diinvestasikan pada kondisi yang sama. Nah, tingkat perubahan dana $200 itu akan 2 kali daripada tingkat perubahan dana $100. Namun, bunga yang diterapkan pada $200 itu tidaklah 2 kali daripada dana $100. Artinya, akan benar bahwa investasi dengan $200 itu akan memiliki nilai uang yang 2 kali lebih tinggi daripada $100, tapi bunganya yang diterapkan itu adalah bisa jadi sama. Jadi bahwa intensitas pada kedua dana itu adalah sama. Jadi perubahan jumlah uangnya itu berbeda karena yang diinvestasikan itu jumlahnya berbeda, tapi laju bunga yang diterapkan itu adalah sama. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dinamakan laju bunga itu adalah turunan pertama fungsi jumlah dibagi dengan fungsi jumlah pada saat itu, dan turunan pertama daripada fungsi akumulasi dibagi dengan fungsi akumulasi pada saat itu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya sifat daripada force of interest atau laju bunga adalah ukuran intensitas bunga tepat pada saat T. Jadi exactly pada saat tahun ke T, dan delta T itu menyatakan tingkat per periode pengukuran. Jadi nilai laju bunga pada saat waktu T. Nah, rumus 3.2 ini bisa ditulis kembali sebagai berikut. Jadi delta T adalah D AT per DT ya. Sama dengan atau pada fungsi akumulasi adalah D per DT untuk AT. Nah, rumus 3.3 itu bisa kita ganti T dengan R agar kita bisa mengetahui perbedaan antara tingkat suku bunga biasa dengan force of interest. Kemudian kita gunakan integral, jadi kita integralkan untuk kedua sisi dengan batas 0 sampai T, sehingga kita peroleh bahwa integral 0 sampai T untuk force of interest R adalah D per DR log AR DR. Nah, integral daripada log AR adalah log AR dari batas 0 sampai T. Sehingga hasilnya adalah log AT dibagi log 0. Begitu pula untuk force of interest pada fungsi akumulasi. Jadi kita akan mendapatkan hasil ketika AT per A0 dan A kecil T per A0 adalah fungsi akumulasi sendiri. Nah, rumus 3.2 ini juga dapat dinyatakan dalam
AT delta T sama dengan A aksen T. Kemudian integralkan kedua sisi 0 sampai N, sehingga kita bisa memperoleh A aksen T sama dengan AT dari 0 sampai N. Nah, hasilnya adalah AN dikurangi dengan A0. Nah, secara verbal kita mengetahui bahwa AN min A0 itu adalah sejumlah bunga yang dibayarkan lebih dari N periode. Jadi untuk AT delta T dt mungkin bisa diinterpretasikan sebagai sejumlah bunga yang dibayarkan pada saat sejumlah AT pada saat T karena force of interest daripada delta T. Nah, ketika AT delta T dt ini diintegralkan antara 0 sampai N, maka kita bisa mendapatkan jumlah pada saat dia lebih dari periodenya, yaitu jumlahan AN dikurangi A0. Nah, turunan daripada AT bisa juga digunakan dengan pendekatan limit. Jadi limit AT plus H dikurangi AT per H. Nah, bisa juga kita dapatkan definisi secara umum bahwa delta T adalah turunan pertama daripada fungsi jumlah dibagi dengan fungsi jumlah pada saat T, dan limit daripada AT plus H min AT per ATH. Nah, kemudian suku AT plus H min AT per ATH itu dapat diartikan sebagai tingkat bunga yang didasarkan pada perolehan bunga selama waktu interval T ke T plus H. Nah, jika H sama dengan 1, nah ini hanya diganti 1, maka dia akan menjadi AT plus 1 min AT per AT, yaitu kenaikan dana satu periode dibagi dengan jumlah awal dana di awal periode. Nah, jika hanya itu diganti setengah, maka 2 kalikan AT plus setengah min AT per AT, yaitu 2 kali kenaikan dana untuk satu periode dibagi dengan jumlah dana di awal periode. Kemudian jika H sama dengan 0, nah di sini menjadi hanya 0, maka laju bunga dapat diartikan sebagai tingkat bunga nominal berdasarkan pada intensitas bunga pada saat ke T. Nah, analog dengan rumus 3.2, kita dapat menyatakan suatu laju diskon itu dengan menggunakan simbol delta aksen T. Jadi laju diskon itu delta aksen T, di mana delta aksen T adalah D per dt untuk 1/AT dibagi dengan 1/AT. Nah, tanda minus di sini itu digunakan agar for of diskon atau tingkat diskon itu bernilai positif, karena ingat bahwa untuk laju diskon atau fungsi akumulasi daripada diskon itu merupakan fungsi turunan, fungsi turun. Ingatkan ya grafiknya. Nah, berikut ini merupakan hubungan antara laju diskon dan laju bunga. Jadi untuk laju diskon adalah dengan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan turunan daripada A 1/AT adalah 1/A kuadrat T di sini ya. Kemudian D per dt AT. Kemudian 1 kuadrat AT dikalikan dengan, ingat untuk D per dt AT adalah delta T dikalikan dengan AT. Nah, ini sisanya yaitu tinggal delta T. Sehingga tingkat suku bunga sama dengan tingkat force of discount itu sama dengan force of interest. Nah, selanjutnya tingkat suku bunga sebagai fungsi daripada laju bunga. Secara teori, laju bunga itu dapat berubah-ubah dengan cepat. Namun, pada prakteknya, laju bunga itu atau force of interest itu seringkali konstan.
Jika laju bunga konstan selama interval waktu tertentu, maka tingkat bunga efektif juga akan konstan. Jadi ketika force of interest konstan, maka tingkat bunga efektif itu akan juga konstan. Nah, kita coba perhatikan pada rumus sebagai berikut. Ketika eksponensial daripada integral delta t dt itu adalah ini ya, eksponensial n delta, di mana delta t itu sama dengan delta untuk t adalah 0 sampai n. Maka eksponensial daripada n delta sama dengan an. Nah, di sini an itu adalah 1 plus i pangkat n untuk tingkat bunga efektif. Nah, tingkat bunga efektif relasinya sama tingkat suku bunga majemuk. Nah, kemudian eksponensial daripada delta adalah karena kita hilangkan pangkat n-nya, sisanya adalah 1 plus i. Sehingga i sama dengan eksponensial delta min 1. Nah, kita dapat bahwa I sama dengan eksponensial daripada delta min 1. Kemudian kita logkan, sehingga kita peroleh bahwa delta sama dengan log 1 plus I. Nah, rumus 39 ini sama dengan perluasan daripada rumus 3.2 jika kita mengambil turunannya secara langsung dari fungsi akumulasi bunga majemuk, karena ini kaitannya dengan tingkat suku bunga efektif. Jadi delta adalah A aksen T per AT sama dengan D per DT 1 plus I pangkat T dibagi dengan 1 plus I pangkat T. Sehingga 1 plus I pangkat T log 1 plus I per 1 plus I pangkat T. Nah, sisanya adalah log 1 plus I. Nah, kemudian rumus lainnya juga kita bisa dapatkan sebagai berikut, merupakan ekspansi deret. Jadi I sama dengan eksponensial delta dikurangi 1. Nah, kita gunakan untuk ekspansi deret, sehingga delta ditambah delta kuadrat per 2 faktorial plus delta pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Kemudian delta adalah ini ya, log 1 plus I, dari sini 3.9, sehingga I itu dikurangi I kuadrat per 2, kemudian I pangkat 3 per 2, nah I pangkat 4 per 4. Nah, perhatikan kembali jika dihubungkan dengan tingkat bunga nominal. Nah, ingat ya bahwa tingkat bunga atau tingkat diskon nominal itu dinyatakan dalam IM. Di sini 1 plus IM per M ini merupakan tingkat bunga nominal. Sama dengan 1 plus I atau 1 per V sama dengan 1 min D. Nah, ini memang perlu recall beberapa istilah-istilah. Sama dengan 1 min ini untuk yang tingkat diskon nominal. Nah, itu merupakan eksponensial daripada delta. Nah, kemudian berdasarkan rumus 3.2 dan 3.7, maka kita dapat mencari laju bunga dan diskon sederhana sebagai berikut. Jadi delta T sama dengan D per DT untuk AT dibagi dengan AT. D per DT untuk 1 plus IT dibagi dengan 1 plus IT untuk bunga sederhana ya ini ya. Untuk tingkat diskon sederhana, sehingga hasilnya adalah I dibagi dengan 1 plus IT untuk 0 untuk T kurang dari sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk tingkat diskon adalah kita bisa menggunakan min D per DT untuk 1 per AT adalah D per DT 1 min DT. Nah, ini turunan daripada DT adalah D, hasilnya adalah D per 1 min IT. 1 min IT. Jadi T-nya dari 1 sampai 1 seperti. Nah, kita juga bisa mengkaji menurut rumus 3.11. Jadi, dengan tingkat suku bunga nominal sama dengan eksponensial daripada force of interest, maka IM itu sama dengan M
dikalikan dengan eksponensial delta per M min 1 sama dengan M dikalikan dengan deretnya. Nah, ketika kita mengambil limit M menuju tak hingga, maka limit I pangkat M itu sama dengan delta. Analog dengan tingkat bunga nominal, maka tingkat diskon nominal itu dapat dinyatakan bahwa limit M menuju tak hingga adalah force of interest. Nah, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa force of interest adalah tingkat bunga nominal yang convertible M kali secara kontinu. Jadi force of interest itu adalah laju bunga yang ketika diterapkan pada tingkat bunga efektif itu punya nilai sendiri, kemudian pada tingkat bunga nominal itu menunjukkan tingkat bunga yang convertible M kali secara kontinu. Nah, berikut ini merupakan contoh 3.1. Jadi carilah nilai akumulasi daripada $1.000 yang diinvestasikan selama 10 tahun jika force of interest itu adalah 5%. Nah, kita gunakan rumus 3.8a. 1000 AN sama dengan 1000 eksponensial N delta. Jadi 1010 sama dengan 1000 eksponensial 10 kali 0,05. 1000 dikalikan eksponensial 5 sama dengan 148.413. Nah, ini adalah nilai akumulasinya. Nah, ada juga bunga bervariasi. Jadi pada suatu investasi sangat mungkin bahwa bunga bervariasi. Ada dua sudut pandang daripada bunga bervariasi. Yang pertama yaitu jenis 1. Laju bunga bervariasi secara kontinu. Nah, rumusnya adalah AT atau fungsi akumulasi adalah eksponensial daripada integral delta R dr. Atau jenis 2, perubahan tingkat bunga efektif selama periode waktu ke T banyak terjadi dalam prakteknya, yaitu AT sama dengan 1 plus I1 dikali 1 plus I2 sampai 1 plus IT sama dengan perkalian daripada 1 plus IK dari K sama dengan 1 sampai T. Jika I1 sampai dengan IT sama dengan I, maka kita bisa dapatkan bahwa AT sama dengan 1 plus I pangkat T. Nah, dia kembali lagi ke tingkat bunga efektif atau tingkat bunga majemuk compound. Nah, dengan cara yang sama untuk present value kita bisa mendapatkan bahwa A super AT atau A inverse T itu sama dengan 1 plus I1 dikalikan sampai pada 1 plus IT. Nah, merupakan perkalian dari 1 plus IK pangkat min 1 K dari 1 sampai T. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan untuk present value adalah perkalian daripada K sama dengan 1 VK di mana K sama dengan 1 sampai T. Nah, berikut ini merupakan contoh 3.2. Carilah nilai akumulasi dari delta T sama dengan 1 per 1 plus T. Nah, kita gunakan rumus 3.4. AN sama dengan eksponensial integral 0 sampai N delta T dt. Nah, eksponensial integral 0 sampai N 1 per 1 plus T dt. Nah, hasil daripada integral itu adalah eksponensial log 1 plus T 0 sampai N. Sehingga hasilnya kita bisa masukkan, nah eksponensial log sisanya adalah 1 plus T, 1 plus N. Ini adalah nilai akumulasi untuk akhir tahun ke N. Kemudian contoh 3.3, carilah nilai akumulasi daripada $1.000 yang diinvestasikan dalam 15 tahun dengan tingkat suku bunga efektif adalah 5% pada 5 tahun pertama dan 4,5% untuk 5 tahun kedua dan 4% untuk 3 tahun untuk 5 tahun ketiga. Jadi ada 15 tahun ya. Nah, dengan menggunakan tingkat bunga force of interest yang bervariasi, maka kita bisa mendapatkan nilai akumulasi daripada 1000 A15 sama dengan 1000 kali 1 plus 5% pangkat 5, kemudian 1 plus 0,045 pangkat 5, dan 1 plus 0,04 pangkat 5,
sehingga hasilnya adalah $1.935,0609. Nah, sekian untuk materi mengenai force of interest. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.